kita akan menanyakan tentang kehidupan Master Guide Kak Grace. Nah, mungkin Opung bisa menjelaskan gimana sih dulu masa kecil Kak Grace selama dia bersekolah ataupun yang lain. Mulai dari masa kecil dulu gitu, Mbak. Dari bayi situ gitu. lahir. Iya. Sebelum lahir kami menunggu 2 hari. Oke. Nah, sesudah saya masuk ke klinik bersalin, papanya belum datang. Sesudah datang papanya baru dia lahir. Lahir itu dibungkus dengan air. Nah, ada selaput di dalam air. Nah, jadi itulah kendalanya, susah lahirnya. Makanya saya tunggu 2 hari. Nah, sudah begitu besar, kira-kira umur 5 tahun. Nah, dia itu selalu dekat papahnya. Nah, jadi begitu dia sekolah, setiap mau sekolah ada pesan papanya, jangan minta uang ke mama, datang kau ke tempat kerjaan papa, dari papa nanti uang jajan. Tapi dia tidak bisa menghilangkan susu. Susu itu selalu diantar sama abang iparnya ke sekolahan. Nah, terus kalau pulang sekolah pun dia selalu singgah dulu ke papahnya. Nah, baru dia pulang ke rumah. Di rumah teman-temannya datang mengajak dia bermain. Bermainnya itu bukan bermain seorang perempuan, wanita. Permainan laki-laki. Nah, dia main layangan, dia main gundu. Nah, selalu kami nasihatkan dengan papahnya. Kenapa? Katanya dia mengatakan kami enggak mau saya dengan perempuan. Aku tidak mau dengan perempuan bermainnya, karena mereka itu kalau berantem ikut mamanya berantem. Jadi dari orang tuanya gitu ya ikutan. Iya, itu. Nah, jadi laki-laki semua temannya. Jadi nggak pernah mereka itu berantem, berkelahi. Nah, diajaklah ke pohon mangga, ke pohon rambutan, tapi nggak ada yang punya. Nah, satu lapangan besar lah, tapi nggak ada ya orangnya. Nah, itulah ceritanya. Sesudah dia tamat SMA, dia kuliah. Dia memperjuangkan supaya untuk masa depannya. Dia saya kasih cuman hanya proposannya 1.000 rupiah Per harinya. per hari. Berarti itu Tapi bawa bekal dari rumah. Kak Grace mencukupi. Puji Tuhan mencukupi sih, karena memang di kuliah itu awal-awal kuliah itu kan ada tuh temen yang malas, ada yang rajin. Nah, setiap mereka enggak mengerjakan tugas, karena kami memang selalu tugasnya itu bikin sebuah sistem gitu, ya mereka minta kerjain aku gitu. Jadi ya lumayan lah ya, sampingan gitu. Berarti Kak Grace anak rajin lah ya di Mandiri sih. Enggak rajin sih. Tapi harus gitu ya. Keharusan ya. Keharusan. Oke. Terus tadi kan udah cerita nih tentang masa kecilnya sampai masa kuliahnya Grace Matua. Mungkin Grace boleh kasih tahu dong tentang keluarga gitu, saudaranya berapa, seperti itu. Iya, betul. Dan Grace itu anak keberapa tentunya? Baik, saya Grace, dari keluarga saya itu bersaudara 5 termasuk saya. Kakak saya itu ada 4, 2 sudah menikah, 3 sudah menikah, 1 belum. Papa saya sudah almarhum ketika saya masih kelas 6 SD. Mungkin itu sih. Berarti dari kakak kelas 6 cuma sama mama ya? Iya. Iya.
Berarti kan kakak deket banget tadi katanya sama papa kan? Iya. Terus setelah kehilangan papa itu gimana kak perasaannya? Gimana ya? Cara untuk melanjutkan perjalanan. Pasti ya, pasti berat kan? Awalnya sih memang nggak percaya ya, pas ditelepon itu kan memang saya masih kecil nggak boleh ke rumah sakit. Iya. Karena kebetulan memang di rumah sakit itu dilarang. Nah pas ditelepon itu akhirnya saya di rumah, dititipin di rumah, udah kayak saudara lah, itu ibu Mama Roni. Oh iya. Mama Roni. Nah yaudah, kakak saya telepon ke Mama Roni memberitahu kalau papa saya sudah meninggal. Nah di situ saya masih main sama anaknya gitu, sama anak cowok yang lain lah, main PS. Pas dipanggil itu saya sama anak-anak cewek dicariin. Terus kakak saya karena nelpon bilang bapak sudah meninggal, kasih kuncinya ke Nantulang gitu supaya dirapiin rumahnya. Terusnya awalnya memang percaya, di situ udah nangis gitu kan. Kebetulan memang di situ ada, di tetangga kami itu ada abang-abang yang lebih tua daripada saya gitu. Dikasih tahu itu jam 1:30 siang. Terusnya akhirnya kan ibu-ibu kumpulan itu rapiin rumah saya jam 1:30 siang. Saya dikasih tahu, saya kok udah jam 5 nggak ada gitu kan, jadi berpikirnya anak kecil bohong ini gitu kan, jam 5 sore nggak ada. Sedangkan di situ memang kakek saya sama nenek saya sudah datang, mumpung saya dari bapak datang suruh saya ganti baju, dan kakak pertama saya udah datang dari Cikarang sama abang ipar. Ya udah, tapi itu yang saya bilang kenapa saya berteman sama cowok. Mereka lebih kuat sih persahabatannya. Di depan rumah saya itu ada pohon mangga sama pohon jambu. Iya. Mereka menghibur saya. Jadi ada namanya seorang abang Gideon. Nah, dia beliin kami sama Bang Tulus. Nah, ya udah dihibur, manjat-manjat lah. Udah kayak udah nggak lupa aja kalau papa udah nggak ada jam 5 itu. Terus tiba-tiba jam 6-an suara ambulans. Nah, di rumah saya itu ada jembatan. Disitulah saya pingsan pas memang keluar dari ambulans itu papa saya. Dan memang kenapa bisa kuat ya itu karena pertemanan juga sih. Pertemanan dan keluarga juga memang menghibur. Dan memang abang ipar saya yang pertama itu dikasih pesan lah sama papa saya untuk menjaga kami. Dan abang saya itu memang benar-benar kayak pengganti bapak. Jadi memang nggak terlalu nggak merasa kehilangan banget karena ada sosok pengganti. Iya, karena ada sosok pengganti. Mungkin kalau Opung pas papa yang Kak Grace meninggal itu juga suami Opung, itu perasaannya gimana sih Opung? Pas ngeliat anaknya juga sedih, suaminya juga udah meninggal kan, itu pasti sangat mendalam sakitnya kan? Sesudah meninggal, Iya. saya berpikir, wah, tetap juga dia pergi. Iya, betul. Tidak ada artinya. Saya usahakan supaya sembuh. Tapi itu rencana Tuhan yang terbaik. Daripada tersiksa waktu sakitnya, selama ada kira-kira 2 bulan, 3 bulan, setiap malam kami berdoa, menyerahkan diri. Dia memang selalu membangunkan kami, terlebih aku selalu dibangunkan jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Kami berdoa terus di situ. Karena kita akan berpisah, kata dia. Nah, dia mengatakan juga, jangan kau sedih. Aku bukan mati. Aku dijemput Tuhan. Aku anak Tuhan. Begitulah pesan dia sama saya. Di hadapan pendeta juga, di hadapan ketua gereja, waktu dia diurapi. Namanya besar ya Bu. Iya, hari Sabat. Selasa lah dia pergi meninggalkan kami dengan baik. Nah, memang badan ini seperti tidak punya tulang. Nah,
Terus akhirnya karena saya kurang minum dan nggak makan, saya jadi opname di Persahabatan juga, rumah sakit. Itulah. Jadi seperti apa ya, saya bilang lemah, kayak nggak ada gairah gitu selama 3 bulan itu. Itulah. Biarpun ada nasihat-nasihat kayak nggak peduli gitu. Tapi sesudah besar-besar anak-anakku sudah sekolah, oh inilah rencana Tuhan itu semua yang paling indah untuk keluarga kami. Itu aja. Jadi Matua ini menjadi tulang punggung keluarga setelah kepergian dari almarhum Pak Tua. Dan setelah itu kan Grace dulunya begitu dekat dengan almarhum Pak Tua. Iya. Setelah kehilangan, apakah Grace masih tetap menjadi orang yang mungkin periang atau apa sih yang berubah dari Grace gitu Matua setelah kehilangan sesosok Bapak? Dia tidak periang lagi, langsung beda, jauh, jauh. Iya, seperti seolah-olah dia sudah ini gimana ya, saya lihat gitu, makan susah, tuh tidur susah. Nah, jadi saya lepas aja bermain-main sama teman-temannya daripada di rumah nanti dia mengingatkan terus karena dia kan sebelah bapaknya tidur. Itu aja. Kalau Kak Grace sendiri kan memang sangat, mungkin kita nggak bisa mengikhlaskan kan Kak kalau pergi orang tua itu memang akan berat ya Kak, kita keluar kota aja sedih, sulit banget sih percaya, apalagi posisi untuk percaya aja sulit gitu, Iya. apalagi untuk menerima gitu. Betul. Kalau kita itu kehilangan sesosok yang kita sangat cintai seperti itu. Enggak. Dan kalau misalnya Kak Grace ini sekarang kan udah tambah dewasa, udah mungkin usia sudah cukup matang kan, itu Kak Grace pengen nggak suatu saat nanti berpikir kalau misalnya papa memang masih lihat aku di sini, aku pengen jadi orang sukses seperti apa? Iya, cita-cita kakak gimana ke depannya, untuk keluarga, untuk mama kan terutama. Kalau kami kan memang setiap malam itu sering bercanda Iya. waktu masih ada papa. Nah, almarhum papa ini kalau misalnya mama sakit, itu yang paling sigap. Ini soalnya mama dulu kalau misalnya mama saya itu kalau misalnya mandi udah lebih jam 6 sore itu udah kedinginan gitu. Kedinginan ya. iya. Kedinginan akhirnya selesai mandi itu pasti papa selalu selimutin terus ya pijit-pijit dan akhirnya kami di situ bercanda kan. Aduh gimana nih mamamu? Nanti kalau misalnya pergi ke Amerika gitu misalnya. Jauh gitu. Iya, terus ya mungkin memang pesan-pesannya papa itu belum kesampaian ya, kami bahagiain mama gitu karena memang nanti katanya entah mengapa selalu dia ngomong kalau papa nggak ada kalian yang bahagiain. Jadi kakak di atasku yang namanya Evi nanti kamu Kak sama Dede yang bagian mama ya gitu, karena kan yang dua udah nikah, kalau karena kita tahu lah ya gitu, nanti bawa ya mama jalan-jalan gitu. Nanti kalau misalnya ke Amerika jangan lupa bawa siapa? Oleh-oleh. Bukan, bawa jaket yang kuat, yang lebih tebal gitu, karena Karena memang dingin gitu. Gampang dingin. Iya, itu aja sih kalau misalnya itu yang Paling papa berkesan gitu. papa mau itu ya selalu jagain mama gitu. Jadi yang selalu pesan-pesan bapak itu jagain mama, jagain Kairna, karena yang sebelum meninggal itu aja papa selalu pesan jagain mama dan Kairna. Siapa yang menyakiti mama atau Kairna itu kalian harus Yang ngadepin lah. Iya. Ada garda depan Iya. kan. Hebat banget emang. Peran bapak emang penting kan di kehidupan kita. Berarti mungkin selama ini kita merasa tuh kalau nggak ada papa ada rasa hampa gitu nggak Kak? Kayak suatu sisi kan mama emang sosok mama, nggak bisa jadi papa walaupun harus mengambil kedua peran itu. Tapi cara kakak nyikapin gitu gimana sih untuk kayak nerima kalau misalnya mama tuh bisa jadi sosok seorang papa di saat ini gitu? Ya memang kalau secara manusia ya
secara manusia pasti selalu kalau ngeliat temen ada papanya iri ya. Iya. Nah, iri. Nah, tapi kembali lagi, mama selalu bilang kita harus bersyukur gitu. Kita harus tetap selalu bersyukur, dan memang karena mama juga sih kami kuat gitu. Karena mama yang berjuang sendiri gitu. Jadi kalau kami kayak nggak nerima itu kehilangan papa, kan bisa kami kayak nakal lah atau apa. Iya. Tapi kami lihat perjuangan mama kepada kami gitu. Semuanya nih anak-anaknya perempuan semua, gitu tentu dekat kepada papa seperti itu, tapi sudah mendahului kita terlebih dahulu. Nah, ada pertanyaan ini, kalau misalnya dari antara kakak Grace dan Grace, boleh tahu nggak siapa nih yang paling apa ya, paling manja kali? Iya. Paling manja dulu deh gitu. Kita pengen tahu gitu. Apakah mungkin Kak Grace gitu yang Atau Kak Erna iya, atau Kak KRI atau siapa gitu? Manja ke Iya, saya. paling Iya. manja. ke semuanya, kayak misalnya dikit-dikit, Iya. aduh ma aku Iya. gini gitu, Aku nih gitu. atau cerita ceria gitu, Semua rata-rata. semua ya. Enggak, cuma yang nomor 3 lah yang karena jauh dari saya. Oh, Kalau yang 4 ini manja semua sama saya. Karena dekat Pusing ya? sedikit mesti saya uruskan. Manja memang. Tapi kalau Erna itu kalau pusing aku tidur aja. Nggak usah mama capek mama. hebat. Gitu. Berarti Kak Erna juga yang melihat Opung gimana perjuangannya, Iya. walaupun Kak Erna tahu seberapa susahnya jadi kedua orang tua untuk anak perempuan, apalagi semuanya perempuan kan. perempuan, betul. Iya. Yang ada cowoknya aja masih suka kelinglongan, ini cewek semua apalagi. Luar biasa sekali. Terus menyekolahkannya, terus itu Opung gimana tuh perjuangannya untuk menyekolahkan semua anak Opung bisa sampai sukses ini sekarang? Saya berjuang, saya usahakan ya bagaimana jalannya mau mencari uang, apa yang saya kerjakan yang penting dengan bersih itu. Mau kerja apapun yang penting kita tidak ada permasalahan. Saya tidak mau. Tapi itu yang diberikan Tuhan, ya itulah saya akan memberikan anak saya supaya bisa sekolah. Perjuangan saya, anak saya harus sekolah, itu aja. Terus Kak Grace gimana nih? Kan Kak Grace udah sedewasa ini, udah sukses. Berarti selama ini kan ada sesuatu yang mungkin di benak kakak tuh pengen banget kasih ini loh ke mama gitu. Kakak-kakak juga, tapi pasti utama untuk mama kan, karena mama yang udah biayain. Mungkin apa sih yang juga pengen jadi acuan kakak semangat kerja nih sampai saat ini tuh, salah satunya apa gitu? Apa sih gitu loh Kak? Salah satunya orang tua sih. Ya. Salah satunya mama, bener. Karena memang selama ini kan mama yang ngidupin kami sendiri, dan sekarang kami udah dewasa ya, sekarang kami lah yang menghidupi. Saatnya gitu. Yang saatnya untuk bagian mama gitu. Ada sesuatu nggak kayak gitu yang pengen banget gitu diberikan, tapi belum tercapai? Itulah yang ke Amerika. Oh iya. Doakan lah ya. Iya, kita doakan 3 mungkin tahun secepatnya, lagi, iya. ya. Semoga bisa. Boleh tahu dong, sekolahnya dari SD, SMP, SMA, kuliah itu di mana? Contoh SD itu sekolah di swasta kah atau apa gitu? SD itu saya di SD negeri, SMP di SMP negeri, SMA itu di swasta non Advent, tapi saya setelah itu pindah di swasta Advent, sekolah Advent Keramat Pulo. Setelah itu saya kuliah di swasta tapi yang buat publik lah semuanya. Kuliah swasta tapi Berarti adalah deket dari rumah ya Kak berarti kuliahnya? Apa jauh? Lumayan lah ya. Lumayan. Enggak, lumayan dekat, bukan lumayan jauh. Lumayan dekat. kuliah oke. Berarti waktu kuliah nih mau tahu dong, kan kuliah pada umumnya itu harus masuk pada hari Sabtu. Betul. Itu apakah Kak Grace ada pernah kayak ngalamin rintangan atau mungkin kendala seperti itu yang mengharuskan Kak Grace untuk masuk dan berkuliah pada hari Sabtu? Betul. Saya juga pernah.
pengalaman ya Iya, Kak? jadi banyak pengalaman kan Grace gitu. Jadi Bisa kita jadi bersharing motivasi aja. gitu. Iya, benar. Kalau misalnya itu awal saya masuk kuliah itu saya nanya dia kuliah hari apa aja, dibilang Senin sampai Jumat. Oke. Jadi oke dong kuliah situ. Ambil. Ya ambillah formulirnya, set masuk. Ternyata kenyataannya pas saya daftar ulang Sabtu Masuk. Saya Kaget dong. lihat tuh SKS-nya 5 SKS Sabtu gitu kan. Banyak juga. Banyak juga nih. Kalau bolos juga. Kalau bolos IP Betul. saya turun nih. Aduh, Nah. gimana tuh? Nah, mata kuliah Sabtu itu yang mata kuliah yang 2 SKS itu agama sih, agama penting juga sih buat di kehidupan ya. Yang 3 SKS itu mata kuliah yang berkaitan, yang selalu Penting gitu. kalau Ada misalnya nggak lulus di sini ya lu Nggak boleh ya lanjut. kamu nggak naik lagi Semester ya berikutnya. semester Susah, berikutnya. lanjutan gitu. Nah, setelah itu saya karena memang saya dekat sama senior, baru Masuk iya lah. baru berapa Sama pas ospek kan karena ospek itu Oke, iya iya. iya langsung saya Cepet nanya cet gitu. sama senior saya yang Kristen, Kak ini gimana ya Kak, aku nggak bisa masuk loh hari Sabtu gitu. Iya. Kenapa emang? Ya aku ibadah, aku gereja. Oh emang kamu apa? Advent aku bilang kan, langsung kayaknya bisa dia ngambil nilai, dia asal ngomong kayaknya bisa dia ngambil nilai dari gereja gitu. Dengan PD-nya aku nanya ke sekretaris dekanku, terusnya aku tanya, terus kata sekretaris dekanku bilang ke koordinatornya agama, ada namanya Miss siapa gitu aku lupa. Yaudah aku datang ke koordinator itu, aku jumpai dan aku bilang, Bu, saya ada Grace dari mahasiswa FIK, kan di hari Sabtu itu saya kena mata kuliah agama gitu, sedangkan saya nggak bisa karena saya ibadah hari Sabtu. Langsung dengan nyeletuknya dia bilang gini doang, hanya orang Advent yang boleh ngambil nilai dari gereja. Dengan PD-nya saya juga jawab, saya orang Advent Bu. Kebetulan ya. Iya. Terus tapi senior kamu kayaknya pernah deh bisa kok kuliah Sabtu gitu. Terus aku bilang saya nggak bisa Bu karena saya gereja. Langsung oh ya udah. Terus dia, iya syaratnya kamu kalau supaya bisa ngambil nilai dari gereja. Langsung udah kayak gitu, gampang, minta sama Pak Pendeta gitu. Nilai gitu ya. Nilainya Lagi aja bisa gitu. ya udah aku serahin lah sama Pak Pendeta waktu itu, Pak Pendeta Sinuran. Aku kasih, akhirnya memang dibolehin dan bingung lagi tuh, masih bingung, aduh ini lolos 1, 2 SKS gitu kan, 3 SKS gimana gitu kan. Terus aku minta nomor dosen yang ngajar aku mata kuliah itu. Aku minta, aku kenalin lah diriku, terus dia bilang gini, ya udah nanti kamu setiap ada mata kuliah saya, kamu minta aja besoknya sama temen kamu nggak apa-apa nggak masuk gitu. Baik ya. Iya, itulah gimana sih? Mukjizat Tuhan lah ya. Ya itu mukjizat Tuhan, dan itu gimana caranya kita berhubungan baik dengan Iya. ya harus menjaga hubungan baik lah ya. Nah akhirnya namanya saya juga lupa nama dosennya kan. Bapak itu bilang gini, bilangnya sama Grace nanti kita hari Jumat jam 3 kelas. Ini karena khusus Grace gitu. Iya beneran saya. Jadi satu kelas itu. Iya satu kelas. Iya. Akhirnya iya. Akhirnya Iya. hari Jumat itu oke lah bisa, orang cuma berapa jam nggak sampai masuk hari Sabat gitu kan. Yaudah akhirnya selang-seling sih, nggak full setiap Jumat. Jadinya bapaknya kasih seminggu sekali hari Jumat, seminggu sekali hari lain gitu ya. ya hari Sabat pagi-pagi. Ya akhirnya memang sampai di detik tugas akhir. Sampai di detik. Tapi pas di semester 2 saya berkhianat sama bapak ini. Bapak ini masih di semester 2. Bapak ini masih ada Sabat, tapi saya kan kalau misalnya semester 1 itu saya langsung dapat paketan tuh dari kampus. Jadi semester 2 itu boleh ngisi, milih suka-suka kita buat ngisi SKS.
Saya berkhianat sama bapak itu, bapaknya masih gitu kan, masih ada sahabat. Ya udah saya ngambilnya yang kelas malam sampai emang bener bapaknya pun ngomong, Grace dicariin sama bapak ini loh gitu. Temen aku bilang katanya kamu mengkhianati dia gitu. Iya terus ya udah kayak gitu. Ya udah singkat cerita akhirnya di semester 7 itu teman-teman udah pada mau nyusun, belum nyusun sih, Sidang apa? masih proposal. Oke. Nah sedangkan proposal itu syaratnya harus ngambil mata kuliah penelitian, metode penelitian. Nah di situ aku udah ngambil, temen-temenku belum, tapi lagi sedang ngambil sih, lagi sedang ngambil. Nah temenku ada sih pro kontra gitu kan, ada yang lu aja nggak bisa masuk lu Sabtu gitu kan, jadi kayak meremehkan lah gitu. Akhirnya karena banyak yang minta buat proposal, ternyata nggak dibolehin buat proposal skripsi, nggak boleh. Tapi aku dan temenku adalah datang ke sekretaris dekan, Bu masa nggak boleh kan proposal doang gitu, nggak sampai skripsi kok Bu gitu, maksudnya supaya lulusnya cepat gitu. Iya biar cepet lah ya. Iya. Ternyata dia sekretaris dekan ini buat rapat lah, rapat khusus kami seangkatan, boleh kayaknya masuk proposal gitu Karena kan. kakak udah mengajuin itu Iya. ya. Dan ternyata dari satu angkatan itu, puji Tuhan, yang di ACC sama dekannya, sama rektor nama aku doang. Dan itu beneran aku nggak masuk. Hari Rabu itu aku nggak ada kelas. Memang aku cuma berapa SKS lagi ngambil sih. Pas semester 7 aku nggak ada kelas, aku ditelepon sama sekretaris dekan. Grace di mana? Digituin. Di rumah Bu. Kamu bisa nggak ke kampus? Bisa Bu. Kenapa Bu? Iya kamu udah di ACC nih buat skripsi, Seneng bukan dong. proposal. Dia seneng banget tuh Sampai kan, skripsi, langsung. iya seneng gitu. Biar kamu dapat dosen pembimbing gitu. Iya, dosen pembimbing. Seneng dong, langsung. Seneng, betul, Seneng betul. banget beneran di situ, seneng banget. Terus aku datang, itu rata ya jalan. Tiba-tiba pas udah nyusun dapat dosen yang cuman bisa hari Sabtu. Dosen pembimbingnya cuma bisa membimbing hari Sabtu karena lagi gitu masalah. Senin sampai Ada Jumat kendala. ya. Senin sampai Jumat itu dia kerja. Dan Sabtu itu dia cuman ngajar, Sabtu Minggu. Kendala lagi cuma bisa hari Sabtu gitu kan. Ada lagi. Gimana gitu nextnya? Terus gimana tuh? Ya, Caranya? itu pembimbing satu lagi kan, pembimbing satu yang dimana harus kan. Kalau pembimbing gue cuman penulisan gitu, kalau pembimbing satu ya tentang materi. Paling penting. Ya udah aku ngomong ke beranikan diri. Kita juga pernah dengar dosen ini galak gitu. Killer ya. Gila, susah. Serem juga. Nggak pernah diajarin dia, nggak pernah. Padahal berdoa dapet ini dapet ini. Ternyata enggak. Tuhan kasih enggak, harus ketemu ini gitu yang lain. Dosennya galak, pas lihat dosen galak, dosen Gimana pelit nih? dia, Gitu dosen kan? pelit nilai gitu kan. Dosen pelit nilai. Karena itu udah kedengeran sama senior nggak tahu ya gede banget lu deh gitu kan. Udah itulah dari cutting Iya. ya. Udah pikirannya cuing gitu kan, nggak akan bisa nih. Ya udahlah ya kan. Setelah itu memberanikan diri nih, Bilang. memberanikan diri ketemuin dia Langsung itu di kampus. di kampus pas hari Minggu, kan dia ngajar Minggu gitu. Memberanikan diri gitu. Dengan gua ya. Langsung akhirnya saya kenalin diri saya gitu, Pak saya salah satu mahasiswa bimbingan Bapak gitu. Saya nggak bisa Pak kalau bimbingan hari Sabtu. Terus ya gimana, saya juga nggak bisa bimbingan Senin sampai Jumat ya. gitu. Langsung Saya datang digalak. deh Pak ke kantor Bapak pas jam istirahat. Ya saya nggak bisa gitu karena dia ditolak orang ya? penting, dia orang penting gitu. Langsung ditolak, langsung Kayak gitu sih. langsung ditolak. Entah mengapa dia nggak kasih solusi. Pokoknya Pak, saya datang ke rumah Bapak gitu, bareng si abang ini karena ada beberapa yang Nanti ya, kakak senior terus ya. Kakak yang ngasih solusi. Iya. Jalan Terus, gitu. terus Gini kata tadi dia, gitu. nggak bisa rumah saya jauh, Ya penolakan ampun. berkali-kali ya udahlah ya. Gitu. Pusing banget itu. Tidak bisa ya kalau mau bimbingan Iya. hari Sabtu Iya. gitu. Harus gitu. Setelah itu ya udah nggak tahu kenapa
mungkin dia ke kampus nanya yang sama, entah nggak tahu tiba-tiba dia SMS saya. Gimana tuh Sis? Baik nak, kamu datang aja, nanti saya tungguin sampai jam 6 sore ya. Wow. Maksudnya datang aja jam 6 sore gitu. Saya kan karena saya bilang saya nggak bisa ibadah sampai jam 6 sore gitu. Saya atas jam 6. Iya, pokoknya saya tungguin kok. Bener dong, saya datang mau bimbingan. Dia lagi enak begini nonton TV aja. Terus saya ketok sore Pak. Ini tunggu kakak ya. Nah, itu banyaklah cara Tuhan untuk kita gitu. Balikan Nah, juga cepat. belum itu juga. Ada lagi nih. Ada lagi. Banyak sekali hari ini. Udah sabar. Sekarang lanjut lagi. Iya, ada lagi. Nggak mulus-mulus banget ini masalah pendidikan. naik turun Iya, ya. naik turun. Oke. Dia enak banget tapi susah buat tanda tangan ACC dia sidang. Ada aja sistem ini kamu harus ganti pokoknya maunya dia gitu. Oke lah ya, Mauannya banyak gitu ya. mauannya banyak Dosen. ya, oke lah. Dan pembimbing gue juga sosokan gitu kan. Kenapa tuh? Kenapa? Sosokan dia komen materi gitu, padahal dia nggak tahu. Oh, berarti dia cuman Penting ada Iya, aja. ada. gitu. Ada aja yang komen saya dikoreksi. gitu. Ya. udah kelihatan lah gitu. Nah setelah itu akhirnya ACC lah. Wih, ACC tenang. sidang tenang udah bawa duit nih buat daftar sidang. Buat daftar sidang, akhirnya nama keluar, lihat nama di grup. Hari Sabat sidangnya. Satu lagi. Satu lagi nih. Ketemu lagi. Satu lagi ketemu. Banyak langsung. banget ujiannya itu. Akhirnya memang saya kan nyusun skripsi bareng senior karena teman-teman saya nggak ada yang skripsi, jadi itu bukan Baru kakak ya? baru bukan satu angkatan tapi satu universitas. Baru aku yang 3,5 tahun gitu kan. Gitu ya. Iya. Nah udah kayak gitu ditemenin lah sama senior. Pas Cewek, lagi cowok tuh. cewek Cewek aman. cewek aman. Oke. Ditemenin sama senior, aku inget banget di situ aku mau minta batal buat pengunduran diri lah buat sidang. Satu ya. Terus yang ngotot seniorku, Kenapa? bukan aku dong. Aku cuma bilang Bu, saya nggak bisa ikut sidang, aku mau mundurin diri. Dan seniorku yang ngotot, Bu, kan selama ini si Grace pun kuliah nggak pernah masuk hari Sabtu gitu. Pembelaan. Kan selama ini si Grace nggak pernah kuliah hari Sabtu, dia selalu nggak bisa kalau Sabtu. Bahkan emang aku juga aktif kan di Senat sama apa tuh satu lagi, pokoknya Senat mahasiswa aktif. Setiap ada kegiatan hari Sabtu aku nggak pernah ikut gitu. Nah udah kayak gitu, ya gimana nak, dosennya cuma bisa hari Sabtu buat sidang gitu. Langsung, tapi nanti deh aku tanya dulu ya nak gitu. Sekretaris dekannya bilang, pokoknya Bu nanti kasihan Bu, Grace sudah nyusun jangan lama gitu, tiba-tiba mundurin gitu kan. Langsung ya udah, akhirnya tiba-tiba aku ditelepon, Grace kamu bisa nggak hari Rabu sidang gitu. Seneng banget itu, bener-bener pecah. Wih begitu lah. Langsung hilang stresnya. Iya hilang stresnya. Sampai tahap akhir. Jumat yang aku mau ngundurin diri, hari Rabu harus sidang, belajar Cepet-cepet. sistem 1 jam semalam. Akhirnya dapat kan. Akhirnya sidang hari Sabtu dicatat hari Rabu dibilang jam 1. Tiba-tiba aku masih santai lah ya. Masih belum ada pegangan, malas nanti ngeprintnya karena memang udah nempel kan. Malas gitu kan. Tiba-tiba Grace sidang jam 10. Cepat. Banyak banget. Iya di situ belum ada persiapan loh, aku belum ngeprint juga? Iya. Bukan, kalau ngeprint yang itu udah ngeprint yang buat aku bawa gitu. Peganganku gitu. Panik gak tuh? Deg-degan. Biasa aja sih. Biasa aja gitu. Biasa aja. Mungkin udah ready gitu. Ya terusnya udah kayak gitu, ya udahlah ya. Padahal udah teleponin berapa kali, 5 atau berapa kali sama sekretaris dekan. Ya udah aku oke, lulus, dinyatakan lulus. Ya udah dinyatakan wisuda hari Sabtu. Oke. Ada lagi. Di situ abangku bilang gini, udah deh, cuman wisudanya. Iya. Tapi bang, wisuda nggak wisuda bayar gitu. Gitu sayang. Gitu doang. Langsung udah nggak apa-apa lah gitu. Bayar Ya aja. udah, bayar aja. Pada Sabtu. Iya, akhirnya ya udah. Aku bilang lagi, entah mengapa, itulah pertama kali
wisuda di kampusku hari Minggu. Dan Itu udah dari sebelum-sebelumnya juga. sebelum-sebelumnya hari Enggak Sabtu. ada. Belum. Dan habis aku lulus itu akhirnya Ada. aku udah Minggu. lulus, ya udah balik lagi hari Sabtu Sabtu. wisudanya. Berarti puji Tuhan lah ya Ya, gara-gara Biasa sekali ya cerita Iya. Kak. Ini wisudanya bisa di move ke hari Minggu itu mungkin Kak Grace sendiri kali ini. Iya. Aku nggak minta, cuman mungkin karena sekretaris dekanku itu memang Tahu dekat ya. sama rektor. Iya. Ya mungkin aku nggak tahu. Udah tahu pokoknya, tentang ya. hari ini nggak bisa hari Sabtu gini-gini. Dan bukan sekretaris dekan doang sih, karena yang agama itu juga Ada beberapa dosen ya yang ada sudah tahu beberapa, gitu ya. beberapa pejabat di kampus itu yang Kenal juga. tahu lah kalau Tentang aku Kak Grace gitu ya bisa. pokoknya itu pertama kali hari Minggu. Emang Luar ya. biasa ya, luar biasa ceritanya di masa Inspirasi kuliah ya. ini. Kadang gitu ya, Matua kita Ya, lihat. itulah yang mengandalkan Tuhan. Iya, betul. Permudah aja gitu. Iya, yang menyerahkan diri dan mengandalkan Tuhan. Iya, betul. Apapun yang duri yang kita injak, Tuhan akan menghalanginya semua. Dibersihkan semua duri-duri jalan kita itu. Oh, berarti Matua juga mendukung Grace untuk tidak berkuliah di hari Sabtu Sabtu. tentunya. Iya. Oh, oke. Selalu saya Ingatkan. ingatkan, kalau hari Sabtu masuk, lebih baik kau jangan kuliah di situ. Oke. Seandainya waktu itu Grace emang harus tetap masuk hari Sabtu untuk sidangnya. Nah, sidang itu kan step terakhir nih Matua sebelum dia lulus kan. Iya. Nah, emang nggak bisa diganti hari apapun Sabtu. Nah, apakah Matua akan mengizinkan Grace untuk bisa Datang. iya sidang, tetap sidang tapi hari Sabtu? Enggak, saya izinkan. Berarti nggak apa-apa dia untuk lebih lama lagi 1 semester lagi? Iya. Nggak masalah gitu ya? Lebih baik kau nggak usah kuliah, itu Wah, aja. lebih baik nggak usah lulus gitu ya? Itu sempat saya mau pindah karena itu. Oh, Nah, wow. saya mau pindahkan, waktu itu udah sempat kami ke kampus mana ya? Kampus Yang adalah pendaftar- ya pendaftar. udah ngambil formulir, udah buat Udah pindah. saya ambil formulirnya. Berarti itu terus doa opung lah ya. Iya. Bisa selancar ini juga. Luar biasa ya Iya, Jo, dukungan orang tua, keluarga untuk tidak melanggar hari Sahabat, hari Sabtu. Dan Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. yang terbaik gitu ya. Dengan lika-likunya tapi tetap ada Mulus, aja gitu. ujung-ujungnya Iya. mulus gitu ya Ada akhirnya. aja yang kasih Karena kebaikan. Tuhan bilang kan Apa tuh? belum tentu jalan yang lurus itu Tidak ada Pak. iya Belum banget. belum tentu jalan yang lurus itu menuju Akan sampai ke tujuannya. iya sampai tujuan. Jadi kalau memang ikut Tuhan kan pikul salib. Betul. Berat. Susah kita Berat berat. gitu ya. Oke, sangat menarik sekali. Mungkin bisa jadi motivasi juga ya bagi teman-teman kita yang lainnya. Sama aku kan. Oh iya, masih kuliah ya? Iya, jelita. Suka ada hari Sabtu gitu. Tapi kan harus sama kayak Kak Grace harus punya iman lah istilahnya, walaupun kadang dosen sengke ya susah gitu. Iya. Memang. Iya. Nah, terus udah kuliah nih, udah selesai dengan berbagai macam kendala, Liku. ya lika-liku perjalanan. Nah, kalau tiba waktu kerja, Ya, kerja. Betul. setelah lulus, Grace itu apakah langsung kerja Matua atau menunggu beberapa saat? Iya. Kalau misalnya itu menunggu beberapa saat sih. Oh, kalau boleh tahu berapa lama nih gitu sebelum dapat pekerjaan yang pertama setelah kelulusan? Berapa lama? Iya, Iya. berapa bulan gitu? Masih kayak Sebulan kah, 2 bulan 1 kah? tahun gitu, 6 bulan. 3 bulan atau 3 Oh, bulan. setelah 3 bulan langsung dapat. Berarti istirahat lah ya. Iya. Liburan dulu, Capek. santai dulu Iya, gitu. bener, capek. Iya. Iya. Nah, terus kan tadi dapatnya itu setelah 3 bulan. Di pekerjaan pertama, apakah ada kendala tentang hari Sabtu. ya, hari Harus Sabat? masuk hari Sabtu. Oh, ada ada lagi. Oh, boleh dong, tahu nih. Lebih Gimana baik nih gitu kan? Dari mundur. mundur. Tuhan itu akan memberi apa yang kita minta. Kalau kita tetap mempertahankan hari Sabat itu yang disucikan Tuhan, yang dikuduskan Oke. Tuhan. Tuhan itu tidak tutup matanya. Dia melihat kita berjalan di mana juga. Andalkan Tuhan, saya bilang kan. Gitu. Ingat hari Sabat itu hari yang kudus, yang disucikan Tuhan, yang diberkati Tuhan, saya bilang ke anak-anak. Berarti Grace masuk nggak hari Sabtu? Kan tadi katanya harus masuk hari Sabtu ya, Jel? Pindah pekerjaan itu Iya, gimana sih Kak? Keluar. akhirnya Keluar. suruh opung keluar. Itu itu keluar karena disuruh orang tua. Aku memang mau sendiri kan? Iya ya, Jel. Enggak. Ya. Enggak, setelah itu memang kan saya tuh di
di dunia IT ya, di dunia IT pasti Pasti ada selalu isu atau trouble yang harus saya selesaikan. Karena kita nggak tahu trouble-nya itu di hari apa gitu kan. Kalau mama nggak usah hari Sabtu trouble gitu kayak Kalau bisa aja gitu. Doa. memang setiap saya mau tekan kontrak itu saya langsung pastikan ke HR-nya hari Sabtu masuk nggak gitu. Yang kalau misalnya itu ya kalau nggak ada trouble ya nggak masuk begitu. Nah akhirnya saya inget banget di Pathfinder Day atau penamatan Pathfinder waktu itu. Karena saya minta anterin sama sahabat saya untuk ke kantor itu. Karena ada Kerja. trouble. Ada trouble, saya ditelepon Panggilan. sama atasan saya nih, ininya ada trouble nih, nggak jalan gitu. Ya, saya harus Pusing. walaupun cuma berapa menit ngerjainnya selesaiin ya, Iya. tapi kan tetap melanggar. Iya. Nah, kata Tuhan mau berapa menit mau apa itu tetap Kudu melanggar siap. dong. Nah gitu tuh saya kesana memang melanggar sih, saya akuin saya melanggar gitu. Saya kesana cuma berapa menit, habis itu sahabat saya, gitu, jempetut, jempetut gitu kan. Habis itu ya udah setelah itu nggak langsung sih saya buat surat resign gitu. Jadi seminggu baru saya biar nggak ketahuan banget gitu kan. Akhirnya saya resign. Nah akhirnya saya nggak bekerja lagi. Itu berapa lama kak? Itu Jeda. lama. Menunggunya? Jeda lama. Oh lama, berapa lama tuh? 2 tahun. Sampai menemukan pekerjaan yang baru. libur hari Sabtu. Iya, 2 tahun. Berarti memang seperti jodoh ya. Iya. Lama Nunggunya, gitu ya. iya, yang orang absen terutama. Iya betul. 2 tahun saya menunggu itu memang nggak gampang ya secara Iya, manusia. betul. Secara Terima. manusia pasti malu. Iya. Julitan. Iya, betul. Julitan orang-orang. Padahal kita baik ya untuk nunggu hari Iya, Sabat dan iya. liburnya. Julitan orang-orang, omongan orang-orang kan Iya. lebih pedes daripada cabai, Iya, ya kan? Tapi Kita saya harus nantinya ya udahlah. Toh saya juga freelance, bukan nganggur-nganggur yang ongkang-ongkang kaki gitu minta duit jajan sama emak gitu kan. Nah, selama 2 tahun itu memang saya udah kayak udah males gitu apply lagi ke portal lowongan kerja gitu. Udah males lah kan. Terus ada lah yang julid gitu. Itulah yang buat saya motivasi kayaknya Seperti ini gitu. ya Bisa nih. Terus akhirnya keterima. enggak, akhirnya minta tolong sama sahabat saya, beresin dong CV saya gitu kan. Akhirnya selang 2 tahun itu saya beresin. Akhirnya ada vaksin tuh, saya vaksin sama sahabat saya sama banknya tuh, vaksin booster. Pulang dari vaksin ada kata-kata motivasi dan sahabat saya bilang aminin dong gitu supaya dapat kerja, amin. Setelah itu berapa menit kemudian nggak lama langsung dapat telepon panggilan saya. Dapat panggilan buat interview, terus akhirnya saya psikotes, terus berapa hari kemudian saya banyak banget panggilan di situ. Banyak, puji Tuhan. Iya, beruntung di situ. Lama setelah itu kita Banyak panggilan gitu. tinggal pilih tuh kan yang Tinggal pilih. Iya. Iya, tinggal dari pilih. Sabat. Saya terus akhirnya ada 2 perusahaan lah yang sampai ending, Tahap sampai akhir gitu. tahap akhir yang memang ya yang memang cocok dengan saya dan saya juga ya saya apply di situ ya cocok lah ya, orang Senin sampai Jumat gitu kan. Oke lah. Nah akhirnya perusahaan si B inilah nelpon saya duluan setelah saya udah tahap interview, psikotes, direksinya nelpon saya. Gimana? Direksinya nelpon saya cocok dengan kamu nih, digituin. Kamu kerja ya mulai tanggal 1 April, digituin. Saya inget banget itu 1 April. Langsung, iya Pak, saya lah balikin lagi tanya, buat pertanyaan. Tapi kerjanya Senin sampai Jumat kan Pak, Sabtu saya nggak akan diganggu. Tapi kalau hari Minggu nggak apa-apa lah Pak, gitu. Langsung Jumat dari jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore saya nggak bisa diganggu Pak, saya bilang gitu. Emang kamu apa? Kok saya ibadah Pak, gitu. Di situ ada usernya juga. Terusnya tiba-tiba usernya ngomong, oh Pak, dia kayaknya kayak si Anu gitu, agamanya. Karyawan yang situ karyawan yang bekas mantan karyawan situ. Oh, terus direksinya ngomong gini, dia bisa kok saya ganggu gitu. Dia bisa kok saya ganggu hari Sabtu, dia bisa kalau misalnya trouble saya itu Iya, ya betul. langsung
Saya cuma bilang ya mungkin iman kami berbeda dengan polosnya gitu kan. Agama Iya. Nah setelah itu dia cuma bilang gini, saya kasih solusi nih Grace gitu, saya tertarik sama kamu, digituin. Usernya juga bilang, kamu gini aja, kalau misalnya ada Sabtu nih trouble di klien atau Jumat belum selesai nih sampai jam 6 sore harus lembur, kamu cari teman kamu buat backup kamu gitu. Langsung ya udah Pak, saya coba berpikir ya, iya ya kamu datang ya tanggal segini ke kantor biar kita ngomong-ngomong lebih enak gitu. akhirnya datang. Ntar dulu nggak datang. Mikir itu mas. Pas mikir oke Pak, baik Pak, nanti ya Pak saya pikir-pikir dulu. Dia dengan udah ngomongin gaji lebih besar, menarik lah, bonus enak. Udah mulai itu kayak. Udah mulai secara manusia Iya. gitu. Bonus tahunan besar. Dia udah jelasin semuanya. Udah Langsung selesai itu ya udah, singkat cerita tiba-tiba saya lihat ada telepon perusahaan si A. Iya, terus Akhirnya saya itu, Mbak Grace, ini kita tertarik sama Mbak mau taken kontrak nggak tanggal segini. Nah udah kayak gitu, yaudah saya mikir dulu ya gitu. Saya mikir, dia jelasin, saya tanya lagi Senin sampai Jumat itu enggak. Sabtu kerja enggak. Terus udah kayak gitu, ya udah saya memilih, saya sharing ke abang saya, dia bilang, itu kalau yang itu belum pasti Sabtu libur, nanti kamu belum tentu teman kamu mau backup kamu. Ya udah, akhirnya saya memilih yang yang sekarang saya bekerja. Itu pun saya masuk hari Sabat, tapi syaratnya kalau nggak masuk ya udah potong gaji gitu. Berarti potong Kak Grace bonus. nggak masuk dong maksudnya? Pas saya udah masuk, baru dia berbilang ada info gitu? Dua Sabat. Setiap 2 Sabat gitu? Ya, ganti-gantian, masuk enggak, Sabtunya Jadi, gitu. Tapi ya saya memilih potong gaji dan potong bonus lah. Ya udah. daripada Udah sih harus itu. manggar ya. Iya betul, mengorbankan hari Sabat. Jadi luar biasa ya, dari sekolah gitu hingga kerja Iya, masih banyak Iya. sekali lika-liku rintangan Iya. seperti itu. Dan Matu nih untuk kan nunggunya 2 tahun nih Grace nggak dapat kerjaan. Matu itu menyikapinya gimana gitu? Ada rasa nggak? Yaudahlah Grace, masuk aja lah hari Sabtu atau apa, yang penting kerja aja dulu gitu. Gitu nggak? Atau gimana? Enggak saya iakan enggak. Tetap harus diingat peraturan Tuhan. Hukum yang keempat. Berarti Kak Grace kan kerja nih. Selama di kerjaan tuh kayak ada nggak sih atau dideketin atau mendekati seorang gitu? Lawan jenis ya. Tentu lah. Iya, ada gak tuh? Gimana tuh? Kalau sekarang ini? Iya sekarang. Pasti kan walaupun Dia juga kerja pengen. mah nggak ada, tapi senior kuliah. Boleh dong dikit-dikit Iya, ya. boleh lah dibocorin Gimana gitu. sih, Kan gitu? pasti Opung udah tahu pasti ya? Enggak tahu. Gak tahu. Ini saatnya berarti. Satu yang tepat. Kata Opung tahu, Iya, udah betul. dewasa juga. Enggak tahu. Tuh, gimana tuh Kak? Gimana apa? Orangnya gimana? Orangnya Kok bisa sih Kak Grace sampai menaruh hati gitu? Apa cuman dia mendekati Iya, tapi Kakak benar. kayak oh ya udah gitu atau Ya, Direspon apa- baik aja gitu. Ya direspon baik aja. Kebetulan memang dari kecil kan bermainnya sama cowok tuh. Jadi ya udah respon baik aja, ya udah gitu. Karena memang saya cuma berpikir saya nggak mau main api gitu. iya. Karena saya imannya Dia- goyang lah. Ini bukan advent ya? Dia bukan advent. Jadi saya cuma ya udah respon baik, nggak begitu tanggapin ke dalam-dalam lah, karena saya takut bermain api kecil teman, api besar lah. Iya, betul. Gitu Satu sih. malah ketarik ya. Iya, malah bukan tarik jiwa tarik. Gitu sih. Oke. Nah, mungkin ini untuk yang sesi terakhir. Tadi kita udah dengar nih tentang gimana Kak Grace dari masa bayinya sampai dia bekerja saat ini. Nah, untuk itu Matua kita ada pertanyaan, apa harapan Matua atau mungkin pesan untuk Kak Grace gitu. Mungkin harapannya seperti apa ke depannya gitu. Harapan saya sih ke depannya baik-baiklah dia. Dan kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguhlah. Itu dari saya. Untuk pasangan mungkin Matua. Apa tipenya? Iya, gitu. Harus seperti ini, seperti itu, seperti gimana? Itu tergantung dari dia. Oh gitu. Kalau dari Berarti- Matuanya? Ah, Salah satu aja. Iya, satu gitu, harus ini gitu. oh tidak,
saya bilang begini, harus takut sama Tuhan Oh, oke. dan dalam penurutan hukum 10. Oh, Itu aja. berarti itu ya Kak, memang susah. Berarti pertanyaan sama untuk Kak Grace. Itu gimana Kak Grace tipenya gitu cumannya? Pengennya gimana sih spesifik? Kecil-kecil aja. Pasangan lah Iya, pasti. tipis-tipis. Ibunya ya takut akan Tuhan karena memang itu jalan. Jadi ya selain salah satunya itu ini lah harus gitu. Misalkan ada aku mau yang orang kayak gini, contoh harus Yang ini mau gitu. kayak almarhum papa sih. papa ya. Iya. Jadi memang kan kalau sama papa emang Karena itu kan cinta gitu. pertama. Iya. Anak perempuannya Jadi- adalah papanya. Jadi ingin mencari yang Mencari seperti sosok biar jadi papa juga di kehidupan Kak Grace. Tapi yang baiknya ya. ya. Iya. Yang kita ambil yang baik-baiknya Iya. aja. Yang baiknya. Lo harus jaga lah. Nah, dan untuk Kak Grace harapan mungkin cita-citanya ya ke depannya seperti apa gitu, mau jadi mungkin apa yang masih ingin dilaksanakan kayak belum tercapai atau gimana gitu. Yang masih belum melaksanakan adalah Buat cita-citanya ya Kak sih. Grace sendiri. Apa gitu? Cita-citanya jadi dosen, jadi belum terlaksanakan itu kuliah lagi. S2 ya. Aduh, S2. harus bergejolak lagi dengan dosen-dosen di iya. atas kita. Pastinya. Dia mau jadi Sabar. dosen kan? Iya betul. Jadi dosen juga. Berarti kakak kalau misalnya ada murid orang Advent gitu, Iya. pasti kakak juga tahu kan gimana rasanya pas jadi itu Kan kita mahasiswa. sama Iya. Jadi iya. Mungkin Jadi itu kayak- kenapa cita-citanya Kak Grace mungkin supaya mahasiswa-mahasiswi yang lain mungkin yang beragama sama seperti kita ya Advent bisa mempermudah lah Iya. seperti itu untuk tidak dapat betul. masuk di hari Sabtu melainkan dapat beribadah seperti itu ya. bisa jadi sih. Oh bisa jadi. Oh, oke lah kalau gitu. Baik, ini kita ada 5 pertanyaan untuk cepat. untuk Kak Grace. Dijawab cepet ya. 1 detik gitu. Oke, keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Batak atau non Batak? Apa? Batak atau non Batak? Batak. Oh, Batak. Berarti itu ciri-ciri Sama aja. aja. Batak berarti. Iya. Oke, setelah nikah tinggal bareng ortu atau milih misah? Bareng ortu. Oke. Ortu Laki-laki. iya tuh. Perempuan pasti. Oke, oke. Lebih suka hangout sama keluarga atau sama teman? Keluarga. Oh, Oh, keluarga. Terus milih gereja Klender atau gereja lain? Klender. Oh, Klender. Oke. Lebih suka memerintah atau diperintah? Memerintah. Oh, pemerintah. Karena anak itu sih bontot Oh, jadi jadi iya. tipikal yang Iya. suka nyuruh ya. Oh, karena kakaknya yang kita suruh. Oh iya benar-benar. Kak ambil ini Kak gini Iya. gitu ya. Enak sekali ya jadi anak bontot ya. Wah luar biasa sekali ya cerita kita Dari hari ini dari Master Guide ya Master Guide Grace, Grace dan juga Aku. ya Matua. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik ya dan termotivasi dari cerita-ceritanya mungkin yang dapat kita terapkan terutama dalam penurutan kita pada hari Sabat. Sabtu. Jadi yang dapat aku ambil nih Jel dari sini bahwa seberapa banyak dan seberapa berat rintangan yang kita hadapi, jika kita selalu berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan selalu jalan yang terbaik buat kita seperti itu. Dan juga tadi saya lihat jalannya satu udah oke, kelihatan oke, udah oke, tapi ternyata masih banyak lagi kendala-kendala yang lainnya seperti itu. Jadi emang harus kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan agar kita tidak goyah seperti itu ya. betul. Mungkin Jelita Kalau dari aku sih yang aku bisa ambil nih dari Kak Grace, dari Opung. Opung ini kan juga punya semangat juga untuk anak-anaknya. Mamaku juga seperti itu, berarti aku harus percaya juga sama orang tua. Apapun orang tua inginkan ke kita itu yang terbaik. Jadi kita nggak boleh ngelawan, nggak boleh membantah lah istilahnya. buat sedih ya. Iya betul. Jadi aku usahain bakal nurut juga kayak Kak Grace untuk Baik, terima kasih Kak Grace dan juga Matua untuk hadir di podcast Terima kita kasih. pada hari ini. Terima kasih.